Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Bini Supriyadi, mahasiswa Magister Manajemen Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran dengan NPM 1208202024. Saya menyampaikan untuk Analyzing Porter's Five Forces PT Waskita Beton Precast Tbk. PT Waskita Beton Precast Tbk ini merupakan entitas atau anak usaha PT Waskita Beton Persero Tbk yang terbentuk pada 7 Oktober 2014. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur beton precast, ready mix, quarry, serta jasa konstruksi dan post tension precast concrete. PT Waskita Beton Precast sendiri memiliki visi untuk menjadi perusahaan terdepan di Indonesia di bidang manufaktur precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan post tension precast concrete. Visi tersebut sebagai perusahaan manufaktur precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan post tension precast concrete memiliki komitmen untuk menjadi leader di industri untuk mendukung kebutuhan dari owner PT Waskita Beton Precast Tbk. Di sini saya perkenalkan untuk beberapa produk precast, yaitu ada tiang listrik beton, fondasi jaring laba-laba, spoon pile, PCI girder, PCU girder, CCSP, FCSP, pierhead, dan beberapa produk precast lainnya, termasuk juga ada produk ready mix dan jasa konstruksi lainnya. Di sini saya akan memaparkan analyzing Porter's Five Forces. Apa sih analyzing Porter's Five Forces ini? Yaitu sebuah metode yang digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi kekuatan yang membentuk pola bisnis. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur industri dalam menentukan strategi perusahaan. Model Porter dapat diterapkan pada setiap segmen ekonomi untuk memahami tingkat persaingan dalam industri dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang perusahaan. Di sini ada 6 yang kita analisis, yaitu 1 ada rivalry, supplier power, substitute product, buyer power, new entrants, dan other stakeholder. Economy of scale, PT Waskita Beton Precast merupakan salah satu perusahaan manufaktur beton terbesar dengan kapasitas 3,7 juta ton per tahun. Untuk memiliki kapasitas sebesar ini, tentu saja memiliki modal yang cukup besar untuk bisa masuk dalam industri ini. Lalu ada produk differentiation, terdapat berbagai jenis produk, baik precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan post tension precast concrete untuk kebutuhan proyek sipil dan gedung, mekanikal dan elektrikal, termasuk pemeliharaan. Lalu ada capital requirements, yaitu membutuhkan modal yang besar untuk membangun suatu pabrik, baik itu pabrik precast atau yang disebut dengan plant, atau pabrik batching plant untuk menghasilkan ready mix. Itu membutuhkan modal yang cukup besar. Lalu switching cost, harga yang ditawarkan WSBP cukup bersaing dengan para pesaing yang ada, terutama untuk menghadapi pesaing baru dalam industri ini. Dia timbulkan sangat besar, salah satunya ada biaya bahan baku, ada biaya overhead atau biaya-biaya yang ditimbulkan dari utilitas pabrik, termasuk juga biaya-biaya operasional perusahaan. To Distribution Channel, WSBP memiliki beberapa pabrik precast dan batching plant yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendistribusikan produk-produknya, baik produk precast ataupun produk lainnya. Rivalry among existing firms. Di sini ada 2, ada number of competitors sama difference in quality. Number of competitor, terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam industri ini, salah satunya ada Waskita Beton,
Handi Beton, PP Urban, Jaya Beton, HK Alstom, dan beberapa perusahaan lainnya. Jadi bisa dikatakan dari dalam industri ini tingkat persaingannya bisa dikategorikan dalam golongan medium karena terdapat cukup banyak perusahaan yang menjadi pesaing bagi waskita precast. Difference in quality. Pesaing menawarkan tipe dan produk yang relatif sama sesuai yang dibutuhkan dari si owner. Jadi untuk kualitas ini tingkat persaingan cukup tinggi karena mereka tidak hanya menawarkan dari segi harga, tapi juga dari segi kualitas untuk bisa memenuhi kebutuhan pelanggan. Ada trade of substitute product, yaitu salah satunya ada efisiensi, scarcity, product scarcity. Penerapan sistem manajemen lingkungan hidup di perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak di dalam industri ini mereka harus memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan di sekitar kegiatan produksi mereka, dan perusahaan tersebut harus berkontribusi langsung di dalam keberlangsungan hidup yang berkelanjutan. Kedua, ada efisiensi. Efisiensi ini yaitu efisiensi biaya. Efisiensi biaya dalam hal tata kelola pabrik atau sistem atau siklus produksi, mutu produk, on time delivery. Karena kenapa ini penting? Ketika tata kelola pabrik ini mempengaruhi terhadap biaya atas kegiatan produksi. Tata kelola pabrik yang baik akan menghasilkan salah satunya yaitu biaya yang efisien. Mutu produk merupakan sesuatu yang penting karena ketika mutu produk ini tidak terpenuhi, akan ada biaya yang dikeluarkan ketika produk tersebut sudah jadi. Salah satunya ada biaya pemeliharaan atau ada biaya pergantian, ada biaya ekspedisi, dan biaya lainnya yang timbul ketika mutu produk ini tidak terpenuhi. Lalu on time delivery ini merupakan sesuatu yang penting karena ketika deadline waktu pelaksanaan merupakan sesuatu yang penting, karena ketika ini tidak dilakukan atau terjadi keterlambatan, maka akan menimbulkan biaya-biaya di kemudian hari. Sehingga ini merupakan sesuatu yang menjadi acuan penting bagi perusahaan yang bergerak dalam industri ini. Untuk scarcity, terdapat 9 pabrik plant precast dan 73 batching plant yang tersebar di Jawa dan di luar Jawa untuk menyalurkan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, seperti produk-produk yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Jadi jangkauannya cukup luas, bahkan menjangkau hampir ke seluruh wilayah di Indonesia. Bargaining power of buyer. Bargaining power of buyer ini ada loyalitas customer, synchronous product, tergantung terhadap pelanggan. WSBP memiliki tingkat loyalitas customer di level medium disebabkan produk dan kualitas yang memberikan kepuasan kepada pelanggan, sehingga membuat pelanggan akan kembali lagi untuk memesan produk-produk dari WSBP. WSBP tidak hanya menjual produk precast dan ready-mix saja, tapi dapat memberikan layanan untuk pemasangan produk-produk precast ataupun pelayanan jasa konstruksi dan post-tension precast konkret untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan. Ketergantungan terhadap pelanggan WSBP, terdapat ketergantungan terhadap beberapa pelanggan karena terdapat buyer yang menyumbang lebih dari 10% terhadap total penjualan di tahun berjalan, sehingga menyebabkan ketergantungan dari WSBP untuk pelanggan tersebut dapat memesan kembali terhadap WSBP. Bargaining power of supplier, dominated by a few numbers of companies.
USBP tidak hanya memiliki satu pemasok atau grup pemasok saja, dikarenakan USBP memiliki banyak pemasok untuk menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan. The products are unique. Bahan baku yang diperoleh dengan jenis dan kualitas yang sama dapat beberapa pemasok, sehingga USBP memiliki daya tawar yang cukup kuat kepada supplier. Ketiga, the company are not important for the customer supplier. Kehadiran USBP penting bagi pemasok karena USBP memiliki pangsa pasar yang besar di industri yang sama. Artinya di industri manufaktur beton ini PT USBP memiliki pangsa pasar yang cukup besar, sehingga bagi supplier USBP merupakan customers potensial bagi mereka. Atau ada other stakeholders. USBP menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan pemangku kepentingan. Yang kedua, USBP memiliki pemegang saham dari institusi dan kalangan masyarakat dengan porsi terbesar yang dipegang oleh perusahaan induk, yaitu PT Waskita Karya Persero Tbk. USBP memiliki situs atau website yang memiliki informasi yang dapat digunakan sebagai informasi oleh para pemangku kepentingan. Lalu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memiliki peranan penting di dalam industri ini. Berikutnya kesimpulan atas beberapa proses yang ada. Baik trade of new entrants, rivalry among existing firms, trade of substitute products, bargaining of buyer, bargaining of supplier, relative power of other stakeholders. Di sini ada bobot rating skor atas analisis yang sudah disampaikan tadi atas ke-6 forces tersebut. Untuk poin 1 skornya 0,26, untuk poin 2 skornya 0,8, untuk poin 3 skornya 0,48, untuk poin 4 skornya 1,05, untuk poin 5 skornya 0,42, dan yang terakhir skornya 0,48. Oke, karena poin dan jika dilihat juga karena poinnya di atas 3, artinya perusahaan ini cukup capable di dalam industri ini untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atas kebutuhan produk-produk precast dan ready mix. Ini akhir dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata atau penyampaiannya kurang berkenan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.